Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala bi kalamil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Sidang Dawata Channel yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan saya dalam sisi dakwah channel Ramadan. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memberi sebuah ulasan berupa puasa Ramadan dan melejitkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketahui banyak di kalangan umat ketika kita berbicara tentang syukur, ini adalah sesuatu yang sering diabaikan. Ketika Allah memberikan nikmat serta karunia, dan ketika itu juga manusia sering lupa. Ketika Allah melimpahkan rahmat dan karunia dan memberikan rezeki yang berlimpah, terkadang manusia itu juga lupa. Namun ketika segala sesuatunya itu sirna, segala sesuatunya itu sudah hampir habis dan sudah tidak memiliki kebahagiaan, kenikmatan dan rezeki, barulah manusia itu teringat. Salah satu yang sangat sering kita dapatkan ketika rasa sehat itu kita lupakan, namun ketika sakit kita baru teringat tentang sehat. Ketika rezeki itu berlimpah, dan ketika itu juga kita melupakan, dan ketika rezeki itu sudah habis baru kita teringat bagaimana cara mengelola itu. Dan banyak lagi hal yang memang hari ini secara nyata dalam kehidupan kita, manusia sering abai terhadap mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dawata Channel yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini harusnya bisa menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan rasa syukur itu, lalu kita menjadikan rasa syukur itu sebagai titik tolak untuk kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu tidak bisa lepas dari menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukallimu 'aidatan walitukabbirullaha 'ala ma haddakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, syukur kalau kita kaitkan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka rasa syukur itu hendaklah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah melimpahkan nikmat, rezeki, karunia, dan apapun tentang kebahagiaan di dalam hidup ini. Itu adalah bagian dari yang telah Allah tetapkan kepada setiap insan manusia. Namun, di dalam menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, ternyata Allah juga punya cara untuk kemudian kita bersyukur kepadanya. Salah satunya adalah kita harus menyesuaikan rasa syukur dan kebahagiaan kita itu dan menggunakannya serta mengaplikasikannya sesuai dengan syariatnya. Salah satu contohnya misalnya, ketika limpahan rezeki telah Allah karuniakan kepada kita, lalu Allah meminta kepada kita bagaimana cara menggunakan dan menghabiskan rezeki itu. Dan Allah selalu meminta kepada kita untuk tetap menggunakan harta tersebut dalam rangka untuk bertakwa kepadanya sesuai dengan syariat.
Bahkan kalau kita ambil sebuah ikhtibar, ternyata rasa syukur kita itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, salah satu contohnya misalnya ketika terkadang rasa malas pada diri kita itu timbul, lalu kita mengeluh terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, lalu dengan alasan itu juga kemudian kita tidak mau beribadah. Ini adalah satu musibah pada diri manusia itu sendiri. Padahal kalau kita mau berpikir, kalau kita mau mengambil istighfar, ternyata apa yang Allah karuniakan kepada kita, bahkan bisa dibilang karunia terbesar yang Allah telah limpahkan kepada kehidupan manusia, adalah dengan diturunkannya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi sebuah kenikmatan terbesar, sebuah karunia terbesar, sebuah hidayah terbesar kecuali dengan diturunkannya atau diutusnya Muhammad SAW dan didampinginya dengan Al-Quran. Nah, inilah sebenarnya. Maka daripada itu, untuk bersyukur kepada Allah, kita harus sesuai dengan apa yang telah Allah tunjukkan, apa yang telah Allah tuntun di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sidang Dakwata Channel yang dirahmati Allah. Adapun sebuah pendapat, saya mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Dia berpendapat tentang bagaimana kemudian manusia dimasukkan ke dalam 5 golongan yang suka mengabaikan syukur dengan mengabaikan Al-Quran. Dia berpendapat ketika seseorang itu menghilangkan rasa syukur, ini sama saja dia meninggalkan Al-Quran. Bagaimana tanda-tandanya? Yang pertama, seorang tersebut tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengimani. Ini tanda manusia yang tidak bersyukur. Sudah tidak mau mendengarkan, dia tidak juga mau mengimani. Yang kedua, dia beriman, tapi dia tidak mau mengamalkan apa-apa yang ada pada diri, pada Al-Quran. Yang ketiga, tidak mau berhukum kepadanya. Dia beriman, tapi dia tidak mau berhukum. Dan yang keempat, tidak mau mentadaburi dan tidak mau mempelajari Al-Quran dan maknanya dalam rangka untuk meningkatkan keimanannya. Dan yang kelima adalah tidak mau bertobat atas dasar seruan-seruan yang memang ada pada Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, alhamdulillah hari ini kita diperkenankan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita harus mengambil momen ini sebagai momen untuk melejitkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.